untungnya gede. Barang tiruan ini kelihatannya sama aja kalau sekilas. Kalau aku jual online, siapa yang bisa bedain? Lagian orang-orang kan suka cari barang yang murah. Aku kasih label 100% original, pasti laku keras. COD lagi, jadi pembeli bayar dulu sebelum mereka sadar barangnya palsu. Tapi kalau ketahuan, konsumen bisa lapor. Bisa-bisa aku dituntut. Ah, siapa sih yang mau ribet lapor? Paling cuma marah-marah sebentar terus diam. Ya sudahlah, bisnis kan cari untung. Semua orang kan juga begitu. Toh supplier juga kasih barangnya seperti ini. Lagi pula aku juga butuh uang. Pelanggan gak akan tahu di baliknya. Baiklah, aku akan pasarkan ini sebagai produk asli. Kalau ada yang protes, nanti aku putar otak. Untung dulu yang penting, moral belakangan. Iya, lihat deh. Ini skincare yang lagi viral. Harganya di sini jauh lebih murah, cuma 350. Padahal ya di toko resmi bisa 1 juta lebih. Tapi murah banget loh Tas, hati-hati. Kadang harga yang terlalu bagus bisa jadi jebakan. Bisa aja itu produknya palsu. Nih, lihat ya reviewnya. Banyak bintang 5. Komentarnya juga bagus-bagus kok. Aku loh makin yakin. Kamu tahu nggak, dalam etika bisnis itu ada prinsip transparansi. Penjual wajib jujur soal barang yang mereka jual. Kalau barangnya asli harus ada label resmi, nomor izin BPOM, dan garansi. Tapi toko ini bisa pakai COD jadi aman kan? Dan kalau jelek ya tinggal komplain aja. Tapi Tas, justru COD itu rawan loh. Banyak orang akhirnya bayar dulu sebelum lihat barangnya, dan pas dibuka sudah terlambat. Jangan gampang percaya sama harga murah. Tapi aku lagi butuh banget skincare ini. Skincare aku habis dan uangku juga lagi pas-pasan. Kalau gitu, setidaknya screenshot deskripsi sama simpan buktinya, biar kalau ada apa-apa kamu bisa klaim. Ingat, sebagai konsumen, kamu punya hak, tapi tetap aja sih aku masih ragu. Ya udahlah, aku nekat aja. Semoga aja ya ini beneran ori. Kalau enggak ya mungkin aku yang salah langkah. Terserah deh. Permisi paket. Paket COD atas nama Mbak Tasya. Lah, paketnya datang. Aku ambil dulu ya. Bentar. Oke. COD 350 ya Mbak atas nama Mbak Tasya. Iya. Oh ya Mbak, lain kali hati-hati ya. Soalnya sekarang banyak COD itu barangnya bisa beda atau palsu. Mbak, jangan sok tahu ya. Saya beli ini lihat review bintang 5 dulu. Bukannya sok tahu Mbak, soalnya sekarang itu banyak review itu bisa dipalsu. COD itu riskan, bayar dulu baru buka. Kalau ada masalah tanggung jawabnya penjual. Ya udahlah, Mbak pikir saya gampang ketipu. Saya tahu kok apa yang mau saya beli. Mbak, maksud saya itu biar lebih hati-hati, jangan nantinya itu menyesal. Simpan dulu dan cek barang sebelum dipakai. Hah? Udah deh, pokoknya saya percaya sama toko ini. Mbak jangan ikut campur sama urusan saya. Baik Mbak, saya cuma mengingatkan, lain kali hati-hati aja. Unboxing. Hah? Ini produknya palsu gak sih? Dan labelnya juga beda-beda. Baunya aneh. Pasti ini produk abal-abal sih. Kan aku udah bilang jangan percaya harga murah. Tapi aku gak nyangka sih kalau separah ini. Aku udah bayar mahal-mahal, Ila. Ini bukan soal harga, tapi aku juga takut kalau dipakai bisa bahaya ke mukaku. Tenang dulu Tas, jangan panik. Ini difoto aja terus chat ke penjualnya. Atau lapor ke Lembaga Perlindungan Konsumen. Ya aku gak ngerti sih kenapa orang-orang itu bisa jual produk palsu kayak gini. Ini jelas-jelas melanggar etika bisnis. Betul, penjual harusnya jujur, adil, dan bertanggung jawab. Ini hak konsumen dilanggar. Kamu berhak minta uang kembali atau ganti rugi. Ya, aku bakalan lakuin sesuatu. Ini udah gak bisa ditoleransi. Benar, aku bisa bantu kamu lapor ke Lembaga Perlindungan Konsumen. Oke, aku bakalan laporin ini. Aku gak mau kalah sama penjual nakal itu. Lagi pula, kita sebagai konsumen punya hak, jangan takut menuntutnya. Siapa ini? Mbak, kenapa produk saya ini palsu?
Ini jelas-jelas menipu konsumen loh. Mbak, saya itu nggak dapat dari supplier, nggak tahu kalau Nggak produknya tahu. palsu. Masa iya bisa seenaknya jual kayak gini? Saya loh udah bayar. Saya minta uang saya dikembalikan sekarang juga. Ya Mbak, saya nanti pikirkan dulu ya Mbak. Nggak mau nunggu. Ini tanggung jawab Mbak sebagai penjual. Halo, dengan Ibu Viola pemilik Lola Cat. Iya, dengan saya sendiri. Apakah Ibu bisa datang ke kantor saya sekarang ya? Ada apa ya Bu? Nanti saya akan jelaskan di kantor. Baik Bu, saya akan ke sana sekarang. Baik, saya tunggu. Selamat sore Mbak, ada yang bisa saya bantu? Saya habis ketipu produk palsu. Nah, tadi saya sudah sempat mengirim laporan ke situs YLKI. Saya sudah baca laporan Anda. Kasus seperti ini memang sering terjadi di COD. Penjual memanfaatkan celah hukum dan ketidakpahaman konsumen. Saya merasa sangat dirugikan. Betul, dalam UU Perlindungan Konsumen ada larangan untuk memperdagangkan barang rusak, kadaluarsa, ataupun palsu. Konsumen seperti Anda berhak atas informasi, keamanan, dan juga ganti rugi. Benar Bu, etika bisnis harusnya menjunjung kejujuran, bukan hanya sekedar mengejar keuntungan. Selain itu, pelaku usaha juga punya kewajiban untuk beritikat baik, memberi informasi yang benar, serta menepati janji dalam iklannya. Nah, kalau melanggar, mereka bisa kena sanksi mulai dari teguran, denda, sampai pidana. Jadi, saya bisa menuntut pengembalian dana kan Bu? Iya Mbak, kami akan bantu fasilitasi. Jangan ragu untuk memperjuangkan hak Anda, karena konsumen yang kritis itu bisa membuat pasar menjadi sehat. Saya juga sudah menghubungi Ibu Viola selaku penjualnya untuk datang kemari. Saudara Viola, Anda harus mengembalikan uang Mbak Tasya dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Kalau tidak, kasus ini akan kami lanjutkan ke jalur hukum. Saya awalnya ikut-ikutan supplier saja. Saya pikir tidak masalah. Gak masalah. Saya loh bisa aja sakit karena produk ini. Untung aja saya teliti. Kalau enggak, orang lain bisa sakit. Mbak, bisnis itu bukan hanya soal uang. Kalau nggak ada kepercayaan, bisnis akan hancur. Kejujuran itu modal utama loh. Baik, saya minta maaf. Saya akan kembalikan uangnya dan berhenti menjual produk palsu. Saya harap ini jadi pelajaran ya. Karena konsumen itu juga punya hak. Pelaku usaha juga punya kewajiban. Jangan pernah main-main sama kesehatan orang. Inilah pentingnya etika bisnis dan perlindungan konsumen. Jika semua pelaku usaha jujur dan bertanggung jawab, tidak akan ada yang dirugikan dan kepercayaan akan tumbuh. Mari kita bangun pasar yang sehat.